Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ibadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain susun ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jami'it tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufiyin susun ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki fi kitab Dalilil Falihin li turuqi Riyadhis Shalihin syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan pengajian, ya, pengajian rutin Ahad malam, yaitu bapak-bapak. Tentang hari ini saya akan membacakan atau akan membahas tentang puasa, ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 2 minggu yang lalu saya membahas tentang babu wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadlis siyam wa ma yuta'allaqu bihi. Bab tentang kewajiban puasa Ramadan dan penjelasan keutamaan puasa di bulan atau yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, kemarin sudah tuntas saya bacakan 2 hadis terakhir dari bab wajib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin, muttafaqun alaih. Apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar tentang pintu surga, ya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan
tutup rapat-rapat pintu neraka. Wasuffidat asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Nah ini ya, jadi kedatangan bulan suci Ramadan ini membuka kesempatan kita untuk masuk surga, dan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, termasuk Allah belenggu setan ya. Nah, cuma nanti persoalannya, kok kita masih digoda oleh setan di bulan suci Ramadan? Itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya, seberapa kuat kita bisa menjaga hawa nafsu kita supaya tidak supaya kita tidak ya ikut ya nafsunya, nafsu setan, nafsu hayawaniyah. Karena nafsu itu tidak harus dibunuh ya, karena nafsu itu ada nafsu yang lawamah dan mutmainnah. Kalau nafsu lawamah adalah nafsu yang ketika kita melakukan kemaksiatan maka segera bertobat. Nah, itu nafsu lawamah. Sementara nafsu yang hayawaniyah itu yang disebut dengan nafsul ammarah. Apalagi kalau kita bisa meningkatkan nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Jadi nafsu itu kan keinginan ya. Jadi keinginan kita kalau mutmainnah itu keinginannya keinginan beribadah dan terus beribadah kepada Allah. Hadis yang terakhir dari bab kemarin, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan, wa aftiru, dan berlebaranlah kamu dengan melihat bulan. Fa in gubiya, apabila gaib tidak tampak, alaikum ya atas kamu, fa'akmilu iddata sya'bana salasina, maka sempurnakan hitungan 30 hari bulan Sya'ban. Nah, ini sekali lagi mengenai awal dan akhir Ramadan itu kita serahkan sama ulama-ulama di masjid, di departemen atau kementerian agama. Itu ada yang disebut dengan sidang isbat ya. Pokoknya kita ngikut pemerintah saja, bagaimana pemerintah kita memulainya, apakah tanggal 23 atau bisa maju atau bisa mundur. Itu terserah mereka ya. Walaupun Ormas Muhammadiyah itu sudah mengumumkan bahwa awal Ramadan tanggal 23 Maret gitu ya. Karena mereka tidak memakai ru'yatul hilal. Jadi ru'yatul hilal sebagai penguat saja. Mereka menggunakan hisab ya, hitungan kalender. Kalau hitungan kalender ya bisa dihitung gitu ya. 10 tahun bahkan 100 tahun ke depan itu sudah bisa ditentukan. Karena bulan Hijriyah itu ya 30 29 30 29 gitu kan. Nah, jadi tidak ada kalau di perhitungan Hijriyah itu yang 28 atau 29 atau 28 ya. Jadi tidak ada 28 dan 31. Jadi semuanya 30, 29, 30, 29. Nah, makanya hitungan hisab itu sudah pasti artinya tanpa melihat hilal ya. Nah, sementara di dalam hadis Nabi, dan ini dipakai oleh mayoritas ulama di Indonesia, jadi ru'yatul hilal sebagai utama. Nah, nanti penguatnya adalah hisab ya. Nah, pokoknya kita ikutlah konferensi pers dari Kementerian Agama di awal Ramadan dan juga di akhir Ramadan menjelang Lebaran. Nah, itu dua hadis terakhir tentang bab kewajiban puasa. Kita masuk ke bab yang baru, babul judi wa fi'lil ma'ruf ya.
bab tentang pemurahnya dan mengamalkannya, mengerjakannya kebaikan, wal iksar dan memperbanyak minal khair dari kebaikan, fi sahri Ramadan di bulan puasa, waziyadah dan menambah atau meningkatkan min dalika fil asril awakhir, ya, di 10 akhir bulan suci Ramadan. Nah ini terutama Rasulullah itu sangat pemurah di bulan suci Ramadan, ya, walaupun di bulan-bulan yang lain memang Rasulullah itu al-jud, ya, al-jud, jud itu artinya pemurah. Nah, tetapi di hadis ini nanti dijelaskan bagaimana Rasulullah itu sangat pemurah di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, kepada Abbas dan kepada Ibnu Abbas, ya, makanya kalau dalam hadis an ibni Abbas pasti radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu, ya. Kenapa? Karena yang didoakan oleh terutama para muhaddisin itu Abbas dan Ibnu Abbas. Itu dua-duanya intelektual muslim, ya, termasuk juga orang-orang soleh. Al-Abbas itu paman Rasulullah, Ibnu Abbas juga termasuk muhaddisin, ya, termasuk ahli hadis yang hafal ribuan hadis. Qala, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, paling pemurah, ya, paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril. Wa kana ajwadahu wa kana ajwadu, dan keadaan kepemurahan mayakunu fi Ramadan, ya, di bulan suci Ramadan, hina yalqahu Jibril, ya, ketika ditemui oleh malaikat Jibril, ya. Jadi malaikat Jibril itu menemui Rasulullah, kok beda sekarang Rasulullah itu sangat pemurah. Oh, ternyata di bulan suci Ramadan. Wa kana yalqahu Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana payudarisuhu al-Qur'an, ya. Pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah, ya. Wa kana yalqahu, dan keadaan yalqahu menemui siapa Jibril, yalqahu fi kulli lailah, di setiap malam min Ramadana, di bulan suci Ramadan, payudarisuhu, ya, Jibril itu membacakan Al-Quran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu, Jibril menemui atau melihat, ya, apa ajwadu bil khair, Rasulullah itu sosok paling pemurah, ya, minar rihil mursalah, dari atau melebihi dari tiupan angin. Maksudnya beda Rasulullah, kepemurahannya di bulan suci Ramadan lebih ajwad, lebih pemurah, ya. Aksaruhum jawad, jawadan. Jadi lebih banyak sifat pemurahnya. Nah, ini harus kita contoh kepemurahan Rasulullah di bulan suci Ramadan, ya. Jadi di bulan suci Ramadan terutama yang suka marah itu harus dikurangi tensi marahnya. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri ajwadu bil khair minar rihil mursalah, ya, kepemurahannya itu melebihi tiupan angin, saking pemurahnya. Itu. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha,
dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, qalat berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya idza dakhalal asyru, ya, apabila masuk ke 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ahyal laila, dia begadang lah, kalau bahasa kita mah begadang malam, ya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nah, jadi 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan Rasulullah sering begadang, sering bangun malam, ya, walaupun di bulan-bulan yang lain Rasulullah tetap bangun malam. Jadi Rasulullah mah mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud, ya. Makanya di dalam fikih wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi umatnya apa? Sholat tahajud. Jadi sholat tahajud mah Rasulullah mewajibkan diri, ya. Ini dibuktikan di bulan suci Ramadan, terutama 10 malam terakhir Rasulullah meningkatkan kuantitas dan kualitas bangun malamnya, dan wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan mi'zar. Mi'zar itu kalau kita kain lah, ya. Ya, maksudnya di sini sebuah kinayah, bukan kinayah, perumpamaan, ya, perumpamaan. Ini maksudnya mubalaghah bil juddi wa amalil khair, ya. Apa wasyaddal mi'zar itu mi'zar itu artinya mubalaghatun fil juddi wa amalil khair, ya. Jadi sebagai perumpamaan bahwa Rasulullah menambah kuantitas amal kebaikannya. Nah, gitu ya. Nah, ini dua hadis ini mengajarkan kepada kita supaya di bulan suci Ramadan kita meningkatkan rasa pemurah kita, dan juga mari, ya, kita niatkan dari sekarang kalau umur kita sampai di bulan suci Ramadan, terutama 10 malam terakhir itu kita harus mampang mumpung, ya. Ya, walaupun kita biasanya umat Indonesia justru 10 malam terakhir itu sibuk apa? Nyari pakaian baru karena mau lebaran gitu, ya. Sibuk ke pasar, sibuk nyari koko. Saya belum punya koko, saya belum punya sarung. Wah, sampai begadang gitu, ya. Dan juga sibuk mudik, ya, biasanya kayak gitu kan. Mudik, yang mudik mah. Ya, termasuk saya. Mudik ke Jawa, begadang. Ya. Tapi insya Allah kalaupun mudik tetap kita tidak meninggalkan taraweh gitu, ya, tidak meninggalkan kewajiban. Nah, itu bahkan saya pengalaman di Jawa itu 10 malam terakhir itu masjid itu rame, ya. Jadi dari mulai selesai taraweh itu sampai subuh itu rame. Ramenya bukan rame ngobrol gitu, ya. Rame ada yang ngaji gitu, ya. Ada yang terus sholat. Bahkan koropak amal itu 10 malam terakhir per malamnya itu yang biasanya dapat satu malam itu dapat 500.000, 750, itu kalau malam 10 malam terakhir tiap malamnya itu di atas 1 juta. Makanya biasanya sebelum khutbah Idul Fitri itu bendahara mengumumkan, ternyata kualitas dan kuantitas sedekah 10 malam terakhir itu lebih banyak, ya. Ya, maksudnya mereka mampang mumpung, ya, karena di Jawa Timur itu mayoritas memang jamaahnya pekerja gitu, ya.
kerja siang. Nah itu di malam hari itu mereka sibuk untuk sedekah. Ya selain ada yang ya transaksi zakat fitrah, zakatul mal, ya pokoknya rame lah 10 malam terakhir. Nah bagaimana kalau di kita digiatkan, terutama 10 malam terakhir, terutama kita niatkan untuk menjemput Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Lailatul Qadar itu khairun lebih baik dari 1000 bulan, ya. Nah, mari kita niatkanlah dari sekarang, mudah-mudahan umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya. Nah, ini babnya singkat-singkat ya. Hadisnya singkat-singkat, ini hanya 2. Nah, sekarang kita masuk lagi. Babun nahyi an taqaddumi Ramadana bisaumi ba'da nisfi Sa'ban. Bab tentang larangan mendahului bulan suci Ramadan dengan puasa setelah nisfu Sa'ban. Ya, jadi ini nahi itu larangan. Ya, jadi tidak boleh. Illa kecuali liman wasolahu bima qoblahu awwafiki adatilahu, kecuali nyambung ya, liman kepada orang wasolahu yang menyambungkan bima qoblahu puasa sebelum nisfu Sa'ban awwafiki adatilahu, atau memang dia biasa memang puasa ya puasa, kalau kita puasa Daud gitu ya, bi anna kana adatihi shaumul isnaini wal khamis fawafiqu, atau memang dia biasa puasa Senin Kamis. Nah itu mah diperbolehkan ya. Tapi yang enggak biasa mah jangan, biasanya enggak puasa tiba-tiba setelah nisfu Sa'ban dia rajin puasa. Nah di sini mah dilarang. Kenapa? Karena akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah nisfu Sa'ban masih ada qadha puasa yang setahun sebelumnya masih belum terbayar? Nah, itu mah boleh ya. Atau dia biasa memang puasa Senin Kamis, itu mah diperbolehkan. Atau biasa puasa-puasa yang lain termasuk puasa Daud ya. Nah ini bab yang menjelaskan tentang larangan puasa setelah nisfu Sa'ban, setelah tanggal 15 di bulan Sya'ban. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisaumi yaumin au yaumaini, ya. La yataqaddamanna, janganlah kamu mendahului ya, ahadukum salah seorang di antara kamu Ramadana di bulan suci Ramadan bisaumi yaumin au yaumaini, dengan puasa 1 hari atau 2 hari ya. Apalagi di akhir bulan Sya'ban ya, itu jangan puasa lah gitu ya, kecuali yang tadi yang disebutkan dalam bab tadi. Nah ini hadisnya. Jadi la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisaumi yaumin au yaumaini, janganlah kamu mendahului ya puasa di bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Illa yakuna rajulun kana yasumu saumahu, ya, kecuali seseorang yang sebelumnya memang berpuasa ya, nyambungkan itu ya tadi qadha ya 2 hari belum tuntas padahal sudah masuk ke nisfu Sa'ban, itu mah enggak apa-apa gitu ya. Ini fal yasum dalikal yaum, maka puasalah kalau memang dia masih ada qadha yang belum terselesaikan, fal yasum dalikal yaum ya.
silahkan puasa di hari tersebut. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Oke, hadis berikutnya wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Nah, di sini juga wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yaitu kepada Abbas dan Ibnu Abbas dan anaknya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadan. Janganlah kamu puasa sebelum Ramadan, ya. Nah, ini beberapa hari sebelum Ramadan memang dilarang puasa dalam hadis Nabi. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat bulan. Wa abtiru li ru'yatihi, dan berlebaranlah dengan melihat bulan. Fa in halat duna ghayabatun fa akmilu salasina yauman. Fa in halat ma dunahu, ya, maka apabila terhalang goyayah oleh awan, fa akmilu salasina yauman, maka sempurnakan hitungan 30 hari di bulan tersebut. Kalau memulai Ramadan berarti Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari, gitu ya. Bismillah. Nah, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Al-ghayah, nah ini maksud goyah itu awan, ya. Bil ghaini al mujma'ah, al mu'jamah, wa bil babi al masnat min tahtil mukarrarah wa hiya as-sahabah. Nah, ini maksudnya sahabah. Sahabah itu artinya awan, ya. Kalau sahabat itu pakai sod, kalau sahabah itu pakai sin, ya. Jadi sahabah dengan sahabah itu artinya jauh. Kalau sahabah itu artinya teman, kalau sahabah artinya awan. Nah, ini tentang larangan puasa sebelum Ramadan, terutama sebelum nisfu Sya'ban, kecuali ada hutang yang belum terbayar, maka itu silahkan, itu yang disebut dengan qada puasa. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisbun min Sya'bana fala tasumu. Apabila tersisa, ya, dari nisfu Sya'ban, ya, 15 hari bulan Sya'ban, fala tasumu, maka seyogyanya tidak puasa, gitu ya. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun shahihun. Tapi hadisnya hadis hasan sahih, ya. Hasan sahih itu kalau hasan di bawah derajat sahih. Tapi kalau hasan sahih itu berarti hasan naik ke derajat sahih, ya. Dalam ilmu hadis itu kayak gitu. Yang tertinggi hadis itu hadis mutawatir, ya. Mutawatir itu sudah pasti kebenarannya, ya. Itu dari sisi kualitas dan kuantitas hadis. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang tidak boleh dipakai untuk sandaran hukum itu dhaif, ya. Tapi boleh untuk diamalkan. Nah, itu dhaif li fadhailil amal. Misalkan contoh hadis dhaif yang untuk fadilah amal itu tentang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, itu hadis dhaif tapi masyhur, ya, tapi terkenal, ya, terkenal. Akhirnya terkenal karena orang banyak memakai itu. Nah, itu boleh untuk diamalkan. Kenapa?
karena dengan membaca hadis tersebut maka menuntut ilmu menjadi semangat, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim dan muslimah gitu. Nah, jadi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, bagaimana kalau hasan sahih? Berarti hasan derajatnya naik menjadi sahih karena dibantu oleh hasan-hasan yang lain. Ya, makanya nanti hadis itu ada sahih lidatihi, sahih ligoirihi. Sahih lidatihi, dia sahih karena memang dari zat hadisnya. Tapi kalau sahih ligoirihi itu dari hasan kemudian diangkat menjadi sahih. Makanya di sini waqala hadisun hasanun sahih. Nah, ini sebenarnya hadisnya hadis sahih ligoirihi. Oke, yang selanjutnya wa an abil Yaqdon Ammar bin Yasir, dari Abu Yaqdon, ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir termasuk salah seorang sahabat Nabi, ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepadanya, pada keduanya, yaitu kepada Yaqdon Ammar bin Yasir. Qala, berkata, Man shomal yauma, siapa yang puasa di suatu hari, alladzi yushakku fihi faqad aso Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Man, siapa orang soma yang berpuasa al-yauma di suatu hari, alladzi yushakku, yang hari itu ragu-ragu, ya, fihi di dalamnya, faqad aso Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya di sini faqad aso Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ini pun hadis hasan, dan hadis hasan yang kemudian naik derajatnya menjadi sahih. Nah, ini tentang larangan untuk puasa setelah nisfu Sa'ban. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sebaiknya qada puasa, kalau bapak-bapak masih punya qada, itu diqada sebelum nisfu Sa'ban, ya. Sudah tuntas ya qada puasanya? Alhamdulillah. Ya, biasanya kalau bapak-bapak kan tidak ada halangan, ya, tidak ada haid gitu, ya, tidak ada nifas gitu. Nah, itu mah kita ya sekuat mungkin melaksanakan puasa dengan sempurna di bulan suci Ramadan. Oke, bapak-bapak, kita lanjutkan ke bab berikutnya, babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab tentang bacaan atau doa ketika melihat bulan. Melihat bulan, maksudnya melihat bukan bulan purnama, ya, tapi melihat ketika datang waktu bulan puasa, ru'yatul hilal. Nah, ini ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Thalhah bin Ubaidillah, dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala, ya. Jadi keadaan Rasulullah kalau melihat bulan ru'yatul hilal itu baca doa. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Nah, ini tadi ibu-ibu sudah hafal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Allahumma, ya Allah, ahillahu, ya, tampakkan hilal atau bulan, alaina, kepada kami, bil amni, dengan rasa aman,
ya, wal imani dan keimanan, wassalamati dan keselamatan, wal islami dan berserah diri atau dengan Islam, ya. Rabbi Tuhanku, wa rabbukallah dan Tuhanmu, hilalun rusdi wa khair, ya. Apa hilal itu, bulan itu sebagai petunjuk dan kebaikan. Nah, doanya mah sampai al-Islam. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami. Ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami. Jadi dengan melihat bulan, ya, terutama ru'yatul hilal, kita berharap datang rasa aman, menambah keimanan dan juga keselamatan, dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, selanjutnya babu fadlis suhur. Suhur itu sahur, wa ta'khiruhu malam yahsya tulu'il fajri. Bab keutamaan sahur dan mengakhirkan sahur, ya, selama tidak takut tulu'il fajri, tidak takut datangnya subuh. Jadi jangan takhirus sahur itu 5 menit lagi sebelum azan kita malah makan di situ. Nah, itu mah apa? Yahsya tulu'il fajri. Maksudnya gini. Gimana? Imsak. Ya. Imsak itu kan di sini sudah ada, ya. Biasanya antara imsak dengan adzan itu kurang lebih 10 menit, ya. Nah, biasanya kurang 10 menit. Nah, maksud hadis ini maksud judul ini maksudnya mengakhirkan sahur. Sahur itu jangan jam 2 malam gitu. Itu keburu lapar lagi. Ya, kalau misalkan subuh seperti sekarang jam 5 jam setengah 5 lewat 10, sahurnya jam berapa? Jam 4 lah. Ya, sahur jam 4 kan masih ada jeda waktu tuh. Nah, sahur biasanya sahur berapa lama sih? Makan itu 15 menit. Itu kan enak tuh. Jadi jam 4 sahur, jadi ada 15 menit, ya, buat apalah. Kalau bapak-bapak masih merokok, ya merokok gitu ya. Tapi saya emang nggak merokok, ya. Nah, masih ada untuk kesempatan gosok gigi gitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, barulah ketika mau imsak itu kita gigi sudah bersih gitu, ya. Sudah pakai kain untuk apa? Menjemput waktu subuh gitu. Nah, bagaimana nanti kalau setelah imsak masih makan-makan, boleh nggak? Ya, sebenarnya boleh. Karena imsak yang sesungguhnya itu subuh. Jadi imsak itu sebenarnya hati-hati untuk menghentikan makanan-makanan yang khawatir itu tadi yakhsha tulu'il fajri, ya, takut keburu subuh gitu, ya. Takut keburu subuh. Jadi jangan sampai itu tadi pas imsak baru makan. Ya, Pak Ishak berusahakan itu tidak sesuai dengan judul ini. Malam yakhsha tulu'il fajri. Takhiru sahur itu harus bisa dipastikan tidak terlalu dekat dengan subuh gitu. Jadi masih ada jeda waktu 5 menit atau 10 menit gitu, ya. Itulah.
Nah ini hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoi kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhur barakatun, muttafaqun alaih. Sahurlah kamu sekalian karena sesungguhnya sahur itu ya itu ada keberkahan ya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Ini yang terakhir saya bacakan. wa an Umar bin As wa an Amr bin As, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paslu ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatus sahri ya. Jadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlu kitab, maksudnya puasa al Yahudi wan Nasoro, itu makan sahur ya. Jadi coba bapak-bapak tanya ke non muslim ya, yang agama Kristen atau Yahudi, itu puasa juga, mereka juga puasa. Tapi yang membedakan, kata hadis ini riwayat Muslim, mereka mah nggak sahur, kita mah sahur ya. Kita mah puasa, kita mah makan ketika sahur ya. Paslu ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatus sahari ya. Jadi yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka, salah satunya kita puasanya pakai sahur ya, rawahu Muslim. Jadi saya punya langganan toko bangunan di Jampang itu kan, Jampang Indah. Saya tanya, Ci, emang Ci puasa juga? Puasa Ustaz katanya. Kapan puasanya? Ini puasanya menjelang kebaktian itu ya. Jadi dari malam dia puasa terus sampai kebaktian, sampai hari Minggu dia puasa. Jadi mereka juga puasa, kita pun puasa gitu. Nah, tapi pembedanya pas siamnya adalah aklatus sahar. Jadi kita mah makan ketika sahur. Karena mereka mah enggak sholat subuh, kita mah sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kita sahur. Gitu ya Bapak-bapak, mudah-mudahan sekali lagi kita disampaikan umur kita di bulan suci Ramadan dan kita bisa mengamalkan puasa dan juga fadilah-fadilah Ramadan dengan sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.